Halo, selamat datang di Payung Cerita. Terima kasih sudah singgah dan bernaung sebentar di bawah Payung Cerita. Sebuah ruang kecil, tempat kita berteduh dari riuh dunia dan berbagi cerita pelan-pelan. Aku Meli, dan malam ini kamu sedang mendengarkan segmen Parole de Minuit. Biasanya, di jam seperti ini, kita tidak sedang mencari siapa yang benar atau salah. Kita hanya ingin ditemani oleh suara, oleh cerita, atau bahkan oleh buku. Kalau kamu sedang memutar episode ini sendirian di kamar, di perjalanan malam, atau mungkin sebagai pengantar tidur, terima kasih sudah memilih Payung Cerita sebagai teman malammu. Malam ini, aku ingin mengajak kamu berteduh di salah satu cerita klasik. Buku yang akan kita bicarakan berjudul L'Ingénue, atau judul terjemahan bahasa Indonesianya adalah Si Lugu, karya dari Voltaire. Novel ini pertama kali terbit pada tahun 1767 dan berkisah tentang seorang pemuda polos dari bangsa Huron yang datang ke Prancis dan harus berhadapan dengan adat, agama, serta cara berpikir masyarakat Eropa pada masa itu. Lewat kepolosan tokohnya, Voltaire tidak sedang menulis cerita ringan, namun ia juga menyindir. Nah, sebelum aku membahas jauh lebih dalam tentang buku L'Ingénue, mari kita berkenalan dengan Voltaire. Voltaire atau François-Marie Arouet dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Prancis. Ia terkenal lewat kritik tajam terhadap fanatisme agama, absolutisme politik, dan juga ketidakadilan hukum. Melalui satir dan ironi, Voltaire memperjuangkan kebebasan berpikir, toleransi, dan juga penggunaan akal sehat. Karya-karyanya termasuk Candide dan L'Ingénue menjadikannya simbol perlawanan intelektual terhadap kekuasaan yang menindas. Dalam buku L'Ingénue, tema utama yang sangat terasa adalah kritik terhadap kemunafikan sosial dan juga agama, serta pertentangan antara akal sehat dan tradisi buta. Tokoh utamanya yang dijuluki Si Lugu seringkali justru mengatakan kebenaran paling jujur, bukan karena dia pintar, tapi karena ia belum diajari untuk berbohong. Malam ini membaca ulang novel ini terasa seperti bercermin, bukan pada tokohnya, melainkan pada masyarakat yang menganggap diri mereka paling benar. Petualangan Si Lugu tidak hanya bergerak pada pencarian jati diri dan benturan budaya, melainkan juga diwarnai dengan kisah cinta yang getir. Masyarakat yang sewenang-wenang berkali-kali menjauhkan Si Lugu dari pujaan hatinya. Cinta dalam buku L'Ingénue nyaris tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh secara utuh. Voltaire menempatkan kisah cinta ini bukan sebagai pelengkap cerita, melainkan sebagai poros tragedi. Penderitaan sang nona cantik digambarkan dengan ironi yang tenang namun menusuk, menegaskan bahwa dalam dunia yang dikuasai norma dan kepentingan, perasaan seringkali menjadi korban pertama. Ada salah satu bagian yang paling membekas bagiku, yaitu ketika tokoh hakim menanyakan agama yang dianut oleh Si Lugu. Dengan lugas, ia menjawab bahwa dirinya beragama, namun tidak termasuk ke dalam golongan manapun. Jawaban tersebut justru memicu kegelisahan. Tokoh-tokoh lain merasa perlu meluruskan Si Lugu dan segera muncul ide dan keinginan untuk membaptiskannya ke dalam agama Katolik. Mereka bahkan mencela bangsa Inggris karena dianggap gagal membaptis orang Huron itu. Pertanyaan yang terlontar terdengar ironis sekaligus mengganggu. Bagaimana mungkin Si Lugu ini bukan Katolik? Apakah pastor-pastor Jesuit itu tidak berhasil mengkatolikkan mereka semua? Pada titik ini, Voltaire memperlihatkan betapa
besar pengaruh agama dalam kehidupan sosial masa itu. Agama selain Katolik dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar, dan fanatisme mendorong para tokohnya untuk memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Seakan-akan masuk ke dalam agama Katolik adalah satu-satunya cara untuk menjadi manusia yang dianggap normal. Melalui gaya satir yang khas, Voltaire menyelipkan kritik tajam terhadap politik dan juga spiritualitas. Dalam dialog-dialognya, ia mengerahkan sindiran pada moralitas Katolik yang hipokrit serta penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemangku jabatan pada masa itu. Kejenakaan dan juga kepedihan berjalan secara beriringan, menjadi salah satu cara Voltaire membuka nalar pembacanya untuk mengoreksi keyakinan serta paradigma yang telah lama diterima tanpa dipertanyakan. Tabiat buruk yang mengakar dalam kepemimpinan agama dan negara perlahan mengikis akal sehat kolektif. Nafsu dan keserakahan berubah menjadi tujuan utama, sementara kebijaksanaan filosofis dan kemurnian spiritual terpinggirkan oleh kepentingan duniawi. Membaca bagian ini sulit untuk tidak menarik garis ke masa kini. Fanatisme terhadap agama masih sangat marak, dan dalam beberapa bentuk bahkan menjelma menjadi ladang kepentingan bagi para oknum-oknum yang mengatasnamakan iman. Di Indonesia sendiri, fenomena ini tidak sepenuhnya asing. Kurangnya edukasi berperan besar dalam membuat sebagian masyarakat mudah terjerumus ke dalam praktik-praktik yang membungkus kepentingan pribadi dan bisnis atas nama agama. Agama kerap diperlakukan sebagai komoditas, dijual melalui janji keselamatan instan, dikemas dalam retorika ketakutan, dan dipasarkan lewat figur-figur yang memonetisasi iman. Dalam praktik semacam ini, kesalehan menjadi alat jualan, bukan lagi ruang untuk refleksi dan pembebasan batin. Lebih menyedihkan lagi, mereka yang telah terjerat fanatisme semacam ini seringkali sulit untuk diajak berdialog. Bukan karena mereka bodoh, melainkan karena cara berpikir mereka telah terkunci oleh doktrin-doktrin yang tidak memberi ruang untuk bertanya, meragukan, atau bersikap terbuka. Pada titik ini, buku Langgenyu terasa bukan sekedar novel abad ke-18, melainkan cermin yang masih memantulkan wajah manusia hingga hari ini. Yang membuat Langgenyu terasa kuat adalah cara Voltaire membongkar dunia yang merasa paling benar. Dia menunjukkan bahwa kekuasaan, agama, dan norma sosial bisa menjadi alat penyeragaman. Buku ini tipis, tapi isinya tajam. Dan mungkin itulah kenapa buku ini terasa cocok dibaca tengah malam. Karena malam membuat kita lebih berani bertanya, apakah aku hidup karena keyakinanku atau karena kebiasaan? Aku sering berpikir, berapa banyak dari kita yang menahan pertanyaan karena takut dianggap aneh? Berapa banyak dari kita yang memilih diam karena dunia tidak sabar mendengar jawaban yang jujur? Si lugu tidak melawan dengan kemarahan, dia hanya tetap jujur, dan justru itu yang membuat dunia di sekitarnya gelisah. Mungkin di balik setiap payung, kita semua pernah jadi si lugu, seseorang yang hanya ingin dimengerti, bukan diperbaiki. Aku Meli, dan ini bakal diminui di Payung Cerita. Terima kasih sudah bernaung di Payung Cerita malam ini. Sampai jumpa di tengah malam berikutnya. Semoga kisah ini menemanimu di dalam sunyi yang ramah.